Pernah nggak sih Anda ngerasa punya temen yang, aduh gimana ya, kok energinya kayak nguras gitu? Maksudnya? Iya, orang yang kelihatannya sih manis, ya, suportif banget, tapi kok abis ketemu dia tuh rasanya capek, atau malah jadi ragu sama diri sendiri gitu. Oh, oke oke. Kayak ada yang nggak beres tapi susah ditunjuk gitu ya? Nah, persis. Konsep frenemy ini mungkin relate nih buat Anda. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu bab spesifik yang ngebahas fenomena ini. Sumber kita bab 24 dari bukunya Arthur C. Brooks, The Happiness Files. Iya iya, iya. Yang judulnya Cara Mengenali Frenemy Anda, kan? Betul, lugas banget judulnya. Dan ini bukan bacaan ringan aja ya, tapi kayak semacam alat bantu buat kita ngelihat hubungan yang bikin bingung itu. Setuju. Dan misi kita di pembahasan kali ini yaitu ngebongkar konsep frenemy ini pakai kacamata dari Brooks. Oke. Kita telusuri apa sih sebenarnya frenemy itu, terus kenapa hubungan kayak gini yang sering dianggap remeh, ternyata bahaya banget buat kebahagiaan, bahkan kesehatan fisik. Serius, sampai fisik? Iya, dan tentunya gimana cara kita ngenalin mereka pakai panduan dari bab ini. Oke, tujuannya jelas ya, biar kita semua bisa lebih waspada, lebih bisa jaga lingkaran pertemanan yang benar-benar sehat. Betul? Karena seperti yang nanti kita lihat, dampaknya bisa lebih serius dari yang kita kira. Yuk, kita mulai aja eksplorasinya. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud frenemy? Menurut Arthur Brooks di bab ini, gabungan friend sama enemy, tapi bedanya apa sama orang yang nggak kita suka aja? Nah, sumber kita ngejelasin nih. Istilah ini sendiri, meskipun baru populer sekarang ya, akarnya tuh udah lumayan lama, dari akhir abad 19. Oh, udah lama ya? Iya, intinya frenemy itu nunjuk ke hubungan yang, gimana ya, ambigu banget, sumbang gitu. Di luar kelihatannya kayak temen, ramah, ikut campur kehidupan kita. Tapi di balik layar, atau lewat tindakan-tindakan halus, perilakunya tuh malah nunjukin permusuhan, nggak tulus, atau bahkan sabotase. Jadi kayak ada dua sisi yang jalan barengan gitu ya. Manis tapi nusuk. Tepat. Bab ini ngasih contoh perilaku spesifik nih. Misalnya mereka bisa aja terus-terusan ngeremehin pencapaian Anda, tapi bilangnya bercanda. Ah, klasik itu. Atau manipulasi perasaan Anda buat keuntungan dia, atau melakukan gaslighting. Gaslighting, itu yang bikin kita ragu sama diri sendiri kan? Betul, bikin Anda ragu sama persepsi, ingatan, atau kewarasan Anda sendiri. Atau ya yang paling sering, ngomongin jelek di belakang padahal di depan baik banget. Dan ini yang bikin rumit ya kata buku ini. Seringkali nggak kelihatan jelas, halus banget caranya. Iya, Terselubung di balik pujian tapi nyindir. Atau malah kita sendiri yang nggak mau ngakuin. nah itu, denial. Mungkin karena nggak mau ngerusak hubungan atau nggak nyaman aja ngakuin kalau teman kita ternyata niatnya jelek. Ini jebakan psikologis juga ya. Nah ini nih pertanyaan penting. Mungkin ada yang mikir, ah ya udahlah nyebelin sih tapi ya bagian hidup aja. Kenapa bab ini nekenin banget pentingnya ngenalin frenemy, urgensinya apa? Ini salah satu poin paling krusial. Dan jujur aja, cukup bikin kaget yang diangkat di bab ini. Tekanannya tuh bukan cuma soal nyaman gak nyaman secara emosi, Terus? tapi nyangkut ke kesehatan fisik dan mental langsung. Mengutip banyak penelitian psikologi, bab ini ngungkapin fakta yang agak ironis nih. Apa tuh? Tunggu. Lebih buruk dari musuh. Kok bisa? Kayak nggak masuk akal ya? Nah, itu dia uniknya. Studi-studi yang dirujuk tuh nemuin korelasi kuat antara hubungan ambivalen ini sama peningkatan stres kardiovaskuler. Wow. Tekanan darah jadi lebih tinggi secara konsisten, mood jadi lebih sering tertekan, terus konflik sama orang lain juga meningkat. Bahkan ada temuan spesifik dari jurnal Health Psychology yang dikutip, tekanan darah partisipan itu naiknya lebih tinggi pas interaksi sama orang yang dianggap frenemy dibanding pas interaksi sama teman suportif, Oke. atau bahkan pas interaksi sama orang yang dianggap musuh. Gila. Jadi ketidakpastiannya itu ya yang bikin capek fisik. Harus nebak-nebak terus, waspada terus, itu bikin badan kita reaksi keras. Main peran atau ngadepin interaksi nggak tulus, itu bikin beban stres kronis yang dampaknya nyata. Oke. Jadi ini bukan sekedar perasaan nggak enak ya? Bukan. Sumber ini negasiin, ini isu kesehatan beneran. Ngenalin frenemy itu langkah preventif buat kesejahteraan Anda. Oke, ini bikin kita jadi makin waspada nih.
Terus, gimana kita bisa lebih peka lihat tanda-tandanya? Bab 24 ini pasti ngasih contoh pola perilaku kan ya? Nggak semua frenemy sama tipenya. Benar. Sumber ini nguraiin setidaknya 2 pola utama perilaku frenemy yang perlu kita waspadai. Pola pertama itu tipe yang cenderung meremehkan atau manipulatif secara halus. Mereka ini ahli pakai strategi emosional buat ngendaliin atau dapetin maunya dari Anda. Contohnya gimana tuh, yang konkret? Misalnya, mereka mungkin sering kritik Anda, tapi dibungkus rapi jadi nasihat jujur atau demi kebaikanmu. Ah, iya ya. Sering dengar yang kayak gitu. Atau mereka nyampein gosip atau omongan negatif orang lain tentang Anda, seolah-olah cuma penyampai pesan netral. Padahal tujuannya mungkin buat ngerusak PD Anda atau bikin Anda bergantung sama dia. Licik ya. Taktik lain yang disebut nggak otentik di buku ini tuh kayak ngambek. Atau tiba-tiba diam 1000 bahasa, silent treatment, atau main jadi korban biar Anda nurutin maunya. Waduh. Perilaku kayak gini, kata sumbernya, sering dikaitin sama ciri kepribadian Machiavellianism. Machiavellianism. Apa tuh? Itu kombinasi antara empati rendah, fokus ke diri sendiri aja, sama pandangan sinis ke orang lain. Itu kedengarannya capek banget ya ngadepinnya kayak jalan di ladang ranjau emosi. Tapi kayaknya ada pola lain yang disebutin juga. Yang mungkin lebih sering kita temuin? Iya, pola kedua yang dibahas tuh tipe bermuka dua, two-faced. Ini mungkin yang paling sering kita asosiasiin sama istilah frenemy. Gimana tuh ciri-cirinya? Di depan Anda, wah bisa jadi pendengar paling suportif, penuh simpati, kayak benar-benar di pihak Anda deh. Oke. Tapi, begitu Anda nggak ada, ceritanya bisa beda banget. Mereka bisa jelek-jelekin Anda, nyebarin rahasia, atau malah ngetawanin masalah Anda di belakang. Wah, parah. Ada contoh spesifik dari sumbernya? Bab ini ngutip penelitian tahun 2019 soal dinamika sosial sama bullying. Penelitian itu nemuin ada orang yang jadi teman buat korban bully pas lagi berdua aja, ngasih dukungan gitu. Terus? Tapi pas lagi rame-rame atau ada si pelaku bully, teman ini bisa jadi netral, diem aja, nggak belain atau malah secara halus ikut dukung si agresor. Aduh. Contoh lain di kerjaan misalnya, rekan kerja yang dengerin curhat Anda soal bos, terus dia ceritain lagi ke bos, mungkin sambil nambahin bumbu atau ngetawain Anda biar dapat muka. Bener-bener pengkhianatan terselubung ya. Nah, ini nih. Kalau emang kelakuan mereka sejelas itu ngerugiin dan nggak tulus, kenapa ya kita sering banget tetap ngejalanin hubungan kayak gini? Kayak nggak masuk akal, tapi banyak loh yang kejebak. Gimana penjelasan buku ini? Ini emang pertanyaan penting banget. Dan bab ini ngutip artikel ilmiah yang coba jawab itu secara sistematis. Ternyata ada beberapa alasan psikologi sama sosial yang kuat kenapa orang cenderung bertahan sama frenemyships ini, meskipun sadar sisi negatifnya. Apa aja tuh alasannya? Setidaknya ada 3 alasan utama yang disebutin. Pertama, jaga muka atau impression management. Jaga muka maksudnya? Ya, banyak orang tuh nggak mau konflik terbuka. Mutusin hubungan atau ngadepin langsung si frenemy itu rasanya canggung, nggak enak, atau malah takut bikin drama sosial. Jadi ya udahlah pertahanin aja hubungan kayak sekarang, biar aman secara sosial gitu. Meskipun batinnya nggak tenang. Masuk akal sih. Menghindari keributan. Terus, apa lagi? Kedua, mempertahankan jejaring sosial. Seringkali, si frenemy ini bagian dari lingkaran pertemanan atau jaringan sosial yang lebih gede. Misalnya di kantor, komunitas, atau bahkan keluarga besar. Oke. Jadi ada rasa takut kalau mutusin hubungan sama satu orang ini, nanti hubungan sama yang lain di jaringan itu jadi rusak. Takut dikucilin atau kehilangan koneksi penting lain gara-gara bikin masalah sama si frenemy. Jadi ada hitung-hitungan biaya sosialnya ya. Yang ketiga, Ketiga, hubungan itu dianggap masih ada gunanya atau nilai instrumentalnya. Mungkin si frenemy ini punya posisi penting, punya akses info, atau sumber daya tertentu yang kita rasa masih kita butuhin. oh, Atau mungkin ada sejarah panjang atau aspek positif lain, walaupun dikit, yang bikin kita ngerasa rugi kalau ngelepasin gitu aja. Jadi kayak ada analisis untung rugi, di mana manfaat praktisnya, atau yang dianggap manfaat, sementara ini ngalahin rugi emosionalnya. jadi kombinasi antara malas konflik, takut kehilangan koneksi, sama anggapan masih ada gunanya ini yang bikin kita kejebak ya. Nimbang-nimbang, terus milih jalan yang paling nggak repot sekarang, padahal jangka panjangnya ngerugiin. Oke, ini ngejelasin banyak hal. Kalau gitu gimana caranya biar kita bisa keluar dari keraguan ini?
Gimana bedain secara lebih objektif antara teman beneran yang mungkin sesekali ngecewain, namanya juga manusia, sama frenemy yang polanya emang ngerusak? Ada alat bantu atau tes lakmus gitu nggak di bab ini? Ada, dan ini bagian yang praktis banget dari bab 24. Sumber ini nawarin pendekatan dua langkah yang menarik. Pertama, dia ngingetin kita soal pondasi pertemanan sejati. Pondasi pertemanan sejati? Iya, ngutip penelitian dari Universitas McGill, ada 6 dimensi fundamental yang jadi ciri pertemanan sehat dan suportif. Paham ini penting buat jadi pembanding. 6 dimensi. Apa aja tuh? Kayak checklist pertemanan ideal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Keenam dimensi itu, 1. Companionship. Beneran nikmatin nggak waktu bareng dia? Seneng dan nyaman nggak? Oke, companionship. Terus? 2. Help. Orang ini beneran ngasih dukungan nyata, bantuan praktis, atau nasihat yang ngebangun pas kita butuh. Help. Oke. 3. 3. Intimacy. Bisa nggak kita curhat bebas, jujur soal pikiran dan perasaan terdalam, tanpa takut dihakimi atau infonya disalahgunain. Intimacy. 4. 4. Reliable alliance. Kita ngerasa bisa beneran ngandelin dia nggak, terutama pas lagi susah. Setia nggak dia? Reliable alliance. 5. 5. Self-validation. Interaksi sama dia bikin kita ngerasa lebih baik soal diri sendiri nggak? Diterima dan dihargai apa adanya. Self-validation. Terakhir, 6. 6. Emotional security. Kita ngerasa aman secara emosional nggak pas sama dia, nggak perlu waspada terus atau tegang. Oke, companionship, help, intimation, reliable alliance, self-validation, emotional security. Kerangka yang bagus banget buat nilai kualitas hubungan. Nah, dari 6 ini, gimana Arthur Brooks ngubahnya jadi alat praktis buat deteksi frenemy? Katanya ada kuis ya? Betul. Brooks bikin kuis simple yang dasarnya itu negasi atau kebalikan dari 6 dimensi tadi. Tujuannya buat bantu kita evaluasi hubungan yang kita curigai secara sistematis. Gimana cara kerjanya? Kuis ini minta kita mikirin satu hubungan spesifik yang rasanya ambigu, terus nilai 6 pernyataan berikut pakai skala 1-5. Skala 1 artinya sangat sedikit atau nggak benar sama sekali, skala 5 artinya sangat benar. Penting buat jawab sejujur mungkin ya berdasarkan perasaan dominan Anda sama orang itu. Coba kita lihat pernyataannya. Mungkin Anda bisa sambil mikirin satu nama nih. 1. Pas lagi ngelakuin hal seru bareng orang ini, saya cenderung ngerasa nggak nyaman atau gelisah, soalnya nggak bisa benar-benar rileks sama dia. Skor 1-5. Oke, nomor 1. 2. Pas orang ini bantu saya sering ngerasa nasihat atau bantuannya tuh nggak tulus atau bukan buat kepentingan terbaik saya. Skor 1-5. Nomor 2. 3. Saya ngerasa nggak bisa curhat bebas atau jadi diri sendiri sepenuhnya sama dia. Rasanya harus nyensor diri. Skor 1-5. Nomor 3. Lanjut. 4. Saya ngerasa nggak bisa bener-bener ngandelin dia pas lagi butuh. Ada ragu gitu dia bakal beneran ada buat saya nggak ya? Skor 1-5. Oke, nomor 4. 5. Saya ngerasa dia nggak bener-bener nerima saya apa adanya. Kayak ada kesan ngehakimin atau kritik terselubung. Skor 1-5. Nomor 5. Satu lagi. 6. Saya ngerasa nggak aman secara emosional atau tegang pas interaksi sama dia. Saya sering ngerasa capek abis ketemu dia. Skor 1-5. Oke, 6 pertanyaan yang cukup nusuk ya. Masing-masing ngetes sisi negatif dari dimensi pertemanan tadi. Nah, setelah kita jumlahin ke 6 skor, totalnya kan berarti bisa antara 6 sampai 30 ya, bukan 5-25 kayak disebut di awal tadi. Ah iya, benar banget. Total skornya 6-30. Makasih koreksinya. Nah, berdasarkan total skor itu, penulis ngasih panduan interpretasi kasar. Buat alat refleksi aja. Gimana tuh interpretasinya? Kalau skor total Anda 6-11, kemungkinan besar ini teman sejati. Hubungan yang cenderung sehat dan positif. Oke, 6-11 teman sejati. Kalau skor total 12-17, ini mungkin masuk kategori kenalan ramah atau deal friend. Hubungan yang fungsional, enak di permukaan, tapi nggak dalam atau bisa diandelin kayak teman sejati. 12-17 kenalan ramah atau deal friend. Kalau skor total 18-23, nah ini area kemungkinan frenemy. Ada indikasi kuat ambivalence, nggak tulus, dan potensi dampak negatif buat Anda. Perlu waspada. 18-23 kemungkinan frenemy. Terakhir, kalau skor total 24-30, ini ngarah ke kemungkinan frenemy toxic. Hubungan ini risikonya tinggi banget ngerusak kesejahteraan emosional, bahkan mungkin fisik Anda.
Wah, ini alat yang berguna banget ya, meskipun hasilnya mungkin nggak selalu hitam putih. Minimal ngasih kerangka buat mikir lebih jernih soal hubungan yang selama ini mungkin cuma firasat buruk aja. Betul. Penulis juga nekenin kok, ini bukan diagnosis klinis, tapi lebih ke latihan jujur sama diri sendiri. Fungsinya buat micu refleksi lebih dalam soal pola hubungan dan perasaan kita sebenarnya. Jadi anggaplah kita udah refleksi nih, pakai kuis tadi, terus sadar ada satu atau beberapa hubungan yang skornya tinggi, masuk kategori frenemy atau malah toksik. Langkah selanjutnya apa yang disaranin sumber ini? Mau diapain kesadaran baru ini? Saran utama dari bab 24 ini sebenarnya cukup jelas sih dan konsisten sama temuan soal dampak kesehatan tadi. Hindari frenemy sebisa mungkin. Hindari ya. Iya. Demi kesehatan fisik, mental, dan kebahagiaan Anda, sumber ini nganjurin buat secara sadar ngurangin interaksi, jaga jarak emosional, atau kalau kasusnya parah, ya pertimbangin buat mutusin hubungan itu. Ini dilihat sebagai tindakan perlindungan diri yang penting. Kedengarannya tegas ya, tapi kan sering nggak gampang dilakuin karena alasan yang tadi kita bahas tuh, jaga muka, jaringan sosial, ada nuansa lain nggak di sarannya? Tentu, prosesnya mungkin nggak selalu cepat atau gampang ya, tapi kesadaran soal dampaknya itu jadi motivasi kuat. Nah, tapi sebelum kita selesai, ada satu putaran refleksi lagi nih yang diajuin sumber ini. Pertanyaan yang mungkin lebih nantang dan jujur aja agak nggak nyaman. Oh, siap nih. Apa tuh? Pertanyaannya gini, coba balikin cerminnya. Kalau Anda sendiri sering ngerasa ambivalen ke seseorang, manis di depan tapi nyimpen sebel atau kritik di belakang, mungkin nggak sih buat orang itu Anda yang jadi freneminya? Jelek. Bab ini ngedorong kita buat jujur tanya ke diri sendiri. Gimana ya orang lain nilai kita kalau mereka pakai kuis tadi buat evaluasi hubungan mereka sama kita? Tapi juga soal introspeksi dalam ke perilaku kita sendiri sebagai teman. Tepat sekali. Jangan-jangan kita tanpa sadar nunjukin pola nggak sehat. Nyimpen dendam, pasif-agresif, atau gagal ngasih dukungan tulus yang jadi inti pertemanan? Sumber ini bilang resolusi sejati dari pemahaman soal frenemy itu bukan cuma ngenalin dan jauhin mereka, tapi juga komitmen buat jadi teman yang lebih baik buat orang lain. Jadi sumber nyata dari ke-6 dimensi positif tadi ya, kebersamaan tulus, bantuan ikhlas, keintiman aman, aliansi handal, validasi positif, dan keamanan emosional. Persis. Dan menariknya nih, penelitian yang dikutip di buku ini juga nunjukin kalau tindakan memberi dukungan sosial yang tulus dan jadi teman baik, itu justru secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Oh, jadi baik buat diri sendiri juga ya? Iya. Jadi ini bukan cuma soal baik ke orang lain aja, tapi investasi buat kebahagiaan kita juga. Kayak yang ditekankan di akhir bab, tindakan mencintai orang lain dalam arti pertemanan otentik itu sumber sukacita yang unik dan gak ternilai. Jadi rangkuman dari pembahasan kita soal bab 24 ini lumayan berlapis ya. Pertama, ngenalin dan aktif jaga jarak dari hubungan frenemy itu penting banget. Bukan cuma soal nyaman gak nyaman, tapi buat kesehatan fisik mental. Betul. Ambivalensi itu lebih nguras daripada musuhan terang-terangan. Kedua, kita dapat alat praktis 6 dimensi pertemanan sama kuis reflektif itu buat bantu identifikasi hubungan mana yang perlu diwaspadai. Dan ketiga, yang gak kalah penting, kita diajak ngaca. Jangan-jangan kita sendiri perlu perbaiki cara berteman biar gak jadi racun buat orang lain. Dan justru dengan gitu, kebahagiaan kita sendiri juga nambah ya. Tepat sekali. Benar, ini kayak perjalanan evaluasi keluar sekaligus ke dalam ya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda renungkan setelah dengerin pembahasan ini. Apa tuh? Dalam hidup Anda sekarang, hubungan kayak apa sih yang paling Anda hargai dan butuhkan buat benar-benar berkembang? Hubungan yang rasanya gampang atau berguna di permukaan tapi penuh ragu dan tegang? Atau hubungan yang mungkin butuh usaha lebih buat dirawat, tapi nawarin kejujuran, dukungan tulus, sama rasa aman yang otentik. Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini terhadap bab 24 dari The Happiness Files. Semoga memberikan wawasan berharga ya. Sampai jumpa di pembahasan sumber berikutnya.